Hi, and welcome, hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menampilkan dan memaparkan video pembelajaran tentang komunikasi publik yang beranggotakan Fajriyati Tia Ayun, Elia Jahra Siregar, Raudatul Jannah, dan T. Afdan Syakura. Yang pertama, ada pengertian komunikasi publik. Komunikasi publik adalah suatu proses komunikasi di mana pesan-pesan disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan khalayak yang lebih besar. Komunikasi publik biasa disebut dengan komunikasi pidato, komunikasi kolektif, dan komunikasi retorika. Menurut Dennis dan Markus, komunikasi publik didefinisikan sebagai kegiatan dan strategi komunikasi yang ditujukan kepada khalayak sasaran. Ciri-ciri komunikasi. Komunikasi publik memiliki ciri-ciri tersendiri, sehingga terlihat perbedaan antara komunikasi publik dengan komunikasi lainnya. Salah satu ciri-ciri komunikasi publik adalah melibatkan sejumlah besar khalayak. Selain itu, komunikasi publik juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pada komunikasi publik, interaksi antara si pembicara dan si pendengar terlihat kurang efektif. Yang kedua, bahasa yang digunakan dalam komunikasi publik bersifat lebih umum. Yang ketiga, penyampaian pesan berlangsung secara berkelanjutan dan terus-menerus. Yang keempat, dapat diketahui siapa pembicara dan siapa pendengarnya. Yang kelima, pesan yang disampaikan telah dipikir dan direncanakan lebih awal. Yang keenam, biasanya khalayak bersifat homogen. Selanjutnya ada tujuan komunikasi publik. Nah, tujuan umum dari komunikasi publik ini yaitu untuk memberikan informasi kepada sejumlah besar orang tentang pesan yang disampaikan. Selain memiliki tujuan umum, komunikasi publik ini juga memiliki tujuan khusus, yaitu yang pertama, untuk menumbuhkan semangat solidaritas. Di sini yang dimaksud semangat solidaritas yaitu bisa membuat diri kita memiliki rasa empati atau rasa saling tolong-menolong terhadap seseorang. Yang kedua, meningkatkan semangat sosialisasi. Semangat sosialisasi ini bisa membuat kita untuk lebih berani berbicara di depan khalayak yang ramai dan berani menyuarakan pendapat kita. Yang ketiga, untuk mempengaruhi orang lain. Dan yang keempat, untuk memberikan edukasi yang bersifat mendidik dan menghargai. Selanjutnya, ada penyampaian komunikasi publik. Nah, kualitas penyampaian presentasi dapat dilihat dari pesan yang disampaikan, baik pesan yang disengaja ataupun pesan yang tidak sengaja untuk disampaikan. Pembicara memiliki tanggung jawab yang besar dalam presentasi, karena pembicara dituntut untuk menyampaikan presentasi sebaik mungkin. Untuk melakukan presentasi lisan yang baik, harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, ada kontak mata. Kontak mata merupakan teknik komunikasi nonverbal yang sangat membantu komunikator untuk menjelaskan idenya kepada audiens. Kontak mata mempunyai kekuasaan untuk membujuk. Di samping itu, kontak mata juga membantu menjaga perhatian para audiens. Yang kedua, ada vokalik. Vokalik memiliki peran penting dalam proses presentasi lisan. Kecepatan berbicara nada dan irama suara serta penekanan pada kata-kata tertentu harus diperhatikan dalam penyampaian presentasi lisan. Hal ini meningkatkan kualitas suara akan membantu pembicara terdengar lebih jelas, lebih tenang, dan lebih percaya diri saat berbicara di depan audiens, sehingga dapat menarik perhatian para audiens. Yang ketiga, ada ketepatan. Ketepatan penyampaian saat berpresentasi harus disesuaikan dengan situasi pada saat itu. Kadang, suatu presentasi disampaikan dalam situasi formal, maka mekanisme penyampaian presentasi juga harus bersifat formal. Sedangkan presentasi yang disampaikan dalam situasi informal atau dalam suasana pendengar rileks, maka penyampaian presentasi pun harus disesuaikan dengan situasi tersebut, di mana
Pembicara harus memikirkan kondisi dan topik pembicara, serta apa yang diharapkan si pendengar untuk didengar. Yang terakhir adalah perencanaan. Perencanaan adalah hal yang harus diperhatikan dengan baik, karena merupakan kunci strategi dalam penyampaian presentasi. Oleh karena itu, sebelum penyampaian presentasi, pembicara harus membuat perencanaan yang matang terlebih dahulu. Pembicara harus memilih dan menentukan topik pembahasan yang sesuai untuk disampaikan kepada para pendengar berdasarkan analisis pendengar. Berikutnya ada beberapa contoh dari komunikasi publik, di antaranya ada ceramah. Ceramah adalah contoh komunikasi publik yang disampaikan secara umum dan biasanya melibatkan orang banyak dengan tujuan untuk menyampaikan pesan, informasi, atau pengetahuan oleh pembicara yang kompeten di bidangnya. Sempurna seperti yang ingin kita rasakan, selalu akan ada perbedaan pandangan. Ya, bahkan dalam kehidupan rumah tangga saja, ya maaf ya, Anda misalnya seorang istri mau kesini saja mungkin masih bisa beda pandangan warna apa untuk jilbab yang dipakai. Berikutnya ada kampanye politik, yang dimana kampanye politik merupakan cara pengambilan keputusan para pemilih kampanye politik, termasuk contoh komunikasi publik karena bersifat mempengaruhi khalayak. Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang saya hormati, Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya ada yang namanya kuliah umum. Kuliah umum adalah kegiatan bersosialisasi yang dilakukan oleh pemateri di sebuah perguruan tinggi negeri dengan tujuan untuk memberi wawasan pengetahuan kepada objek sasaran, yaitu mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Kesimpulannya yaitu, untuk membangun efektivitas komunikasi publik, kita membutuhkan strategi yang baik, penerapan prinsip-prinsip yang tepat, pemahaman yang mendalam tentang audiens, dan penggunaan media yang efektif, serta evaluasi dan peningkatan terus-menerus. Dengan menguasai hal tersebut, kita dapat mencapai komunikasi publik yang sukses dan membangun hubungan yang kuat dengan publik. Baik semuanya, sekian pemaparan dan pembelajaran video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon diberikan kemaafan. Kami akhiri dengan ucapan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.